Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan latihan penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal Part 1 bersama Anton Data. Soal nomor 1, materi mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Bacalah kutipan teks berikut. Kemolekan Pantai Parangtritis serasa sempurna di sore hari. Pada sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam kutipan teks tersebut adalah A. Kemolekan Pantai Parangtritis sangat sempurna di pagi hari. B. Kemilau air laut yang tertimpa matahari pagi membuat wisatawan begitu terpesona. C. Saat menyaksikan pemandangan matahari terbenam, wisatawan seperti terkena sihir. D. Pada pagi hari, wisatawan dapat melihat matahari terbit yang merupakan saat sangat istimewa. Nah, di sini disajikan satu buah paragraf. Kemudian kalian diminta untuk menemukan satu pernyataan dari 4 pernyataan yang ada yang sesuai dengan isi informasi dalam teks tersebut. Soal nomor 2, materi menentukan objek teks deskripsi. Cermatilah kutipan teks berikut. Kelas 7C sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sana kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak begitu luas, hanya 7 x 6 meter persegi, kelas kami sangatlah bersih dan nyaman. Objek yang dideskripsikan pada kutipan tersebut adalah A. Kelas 7C, B. Rumah kami, C. Sekolah kami, D. Teman-teman sekolah. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu objek. Nah, yang ditanyakan di sini adalah objek yang digambarkan dalam kutipan tersebut. Soal nomor 3, materi menjelaskan isi teks deskripsi. Bacalah kutipan teks berikut. Ukuran besar kecil rumah bagi yang bisa menunjukkan status sosial orang yang memilikinya bukan tanpa sebab. Pasalnya bahan baku pembuatan rumah bagi yang terbuat dari kayu pulai didapat dari hutan. Ada 2 versi yang berpendapat tentang bagaimana cara masyarakat Pisemah di zaman dahulu mengumpulkan kayu pulai dari hutan untuk membangun rumah. Pertanyaan berikut yang dapat diketemukan jawabnya dalam teks tersebut adalah A. Bagaimanakah masyarakat Pisemah mengumpulkan kayu pulai sebagai bahan dasar pembuatan rumah bagi? B. Mengapa ukuran besar kecil rumah bagi dapat menunjukkan status sosial orang yang memilikinya? C. Berapa besar ukuran rumah bagi yang dapat menunjukkan status sosial orang yang memilikinya? D. Berapa banyak kayu pulai yang dibutuhkan untuk membuat satu rumah bagi? Salah satu upaya untuk mengetahui atau menemukan informasi dalam sebuah teks deskripsi adalah dengan membuat atau mengajukan beberapa pertanyaan yang menanyakan informasi yang ada dalam teks. Nah, di sini ada 4 buah pertanyaan. Kalian diminta untuk menentukan satu buah pertanyaan yang jawabnya dapat diketemukan dari dalam teks tersebut.
Soal nomor 4, materi menjawab pertanyaan bacaan. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf disertai dengan satu buah pertanyaan terkait dengan isi paragraf. Kalian diminta menentukan satu jawaban yang benar. Cermatilah kutipan teks berikut. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagaralam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahat. Berdasarkan kutipan tersebut, Gunung Dempo terletak di A. Kabupaten Lahat, B. Kabupaten Prabu Mulih, C. Kabupaten Pagaralam, dan D. Kabupaten Palembang. Soal nomor 5, materi menentukan kata sifat. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf terdiri dari 4 kalimat. Yang terdapat 2 kalimat yang menggunakan kata sifat. Nah, kalian diminta menentukan 2 kalimat yang menggunakan kata sifat tersebut. Bacalah kutipan teks berikut. 1. Kelas kami sudah seperti rumah kami saat di sekolah. 2. Di sana kami bertemu dengan banyak teman yang baik. 3. Di sana kami juga menuntut ilmu demi masa depan kami. 4. Meskipun tidak begitu luas, kelas kami sangatlah nyaman. Kata sifat dalam kutipan teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor A, 2 dan 4, B, 1 dan 4, C, 1 dan 3, D, 2 dan 3. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda, ya, menunjukkan keadaan atau sifat dari suatu benda. Soal nomor 6, materi menemukan gagasan penjelas. Bacalah kutipan teks berikut. Kelas-kelas di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua kelas dilengkapi dengan AC agar ruangan tidak panas. Aroma pengharum ruangan dari sudut-sudut ruangan menyebar ke seluruh ruangan. Perhatikan rincian informasi dalam kutipan tersebut. 1. Kelas-kelas di sekolahku terlihat bersih. 2. Kelas-kelas di sekolahku tertata rapi. 3. Semua kelas dilengkapi dengan AC. 4. Aroma pengharum ruangan menyebar ke seluruh ruangan. Gagasan penjelas dalam kutipan tersebut ditandai dengan bernomor A, 1 dan 2, B, 3 dan 4, C, 1 dan 3, D, 2 dan 4. Sebuah paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf dapat dilihat pada kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas ini terdapat dalam kalimat-kalimat penjelas. Fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, dari rincian informasi tersebut, kalian diminta mencari 2 informasi yang merupakan gagasan penjelas. Soal nomor 7, materi menggunakan huruf kapital. Pada soal ini disajikan satu buah kalimat yang keseluruhannya ditulis dengan huruf kecil atau tanpa huruf kapital. Kalian diminta untuk memperbaiki kalimat tersebut dengan menggunakan huruf kapital. Perhatikan kutipan teks berikut. Ia warga Inggris namun pandai bahasa Indonesia. Penulisan yang benar kalimat tersebut adalah A. Ia warga Inggris namun pandai bahasa Indonesia. Huruf besar yang ada yaitu pada kata ia, Inggris, dan Indonesia. B. Ia warga Inggris namun pandai bahasa Indonesia. Terdapat pemakaian huruf besar pada kata ia, Inggris, bahasa. C.
Ia warga Inggris namun pandai bahasa Indonesia. Terdapat pemakaian huruf besar pada kata ia, bahasa, dan Indonesia. D. Ia warga Inggris namun pandai bahasa Indonesia. Terdapat pemakaian huruf besar pada kata ia dan Inggris. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa salah satu fungsi huruf kapital adalah untuk mengawali kalimat, kemudian untuk menulis nama negara. Soal nomor 8, materi menggunakan kata rujukan. Pulau Bali sudah seperti surganya bagi para wisatawan. Di sana wisatawan disajikan beragam budaya dan pemandangan alam yang sangat indah. Di sana wisatawan juga dapat membeli berbagai macam cindera mata dengan harga yang menawan. Meskipun berkali-kali ke Bali, rasanya tidak akan pernah bosan. Kata rujukan dalam kutipan teks tersebut adalah A. Meskipun, B. Di sana, C. Akan, D. Bagi. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada kata atau kalimat yang mendahulunya dengan maksud untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Kata rujukan ada kata rujukan tempat, kata rujukan orang, dan kata rujukan benda. Soal nomor 9, materi penggunaan antonim atau lawan kata. Bacalah kutipan paragraf berikut. Dia memang siswa yang sangat rajin sehingga dia selalu bisa mempertahankan posisinya di sekolah sebagai juara umum tiap semesternya. Kita tidak boleh malas belajar karena ada orang tua yang di luar sana begitu rajin bekerja keras, membanting tulang demi terwujudnya cita-cita anaknya. Kata-kata yang merupakan antonim pada paragraf tersebut adalah A. Bekerja keras, B. Rajin malas, C. Membanting tulang, D. Sangat rajin. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf yang di dalamnya terdapat satu pasang kata yang merupakan antonim. Nah, kalian diminta untuk menentukan kata tersebut. Antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang kurang lebih berlawanan atau bertentangan. Soal nomor 10, materi menyebutkan nama struktur teks deskripsi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks deskripsi. Kalian diminta untuk menyebutkan kutipan tersebut termasuk bagian apa. Bacalah kutipan berikut. Rumah ini memiliki ciri khas pada atapnya yang meruncing bagi tanduk. Dilihat dari bentuk atapnya, rumah bagi hampir sama dengan rumah adat Minang atau Toraja. Satu yang membedakannya adalah atap rumah bagi tidak terlalu runcing dan terbuat dari ijuk atau serabut pohon aren dengan kerangkanya yang terbuat dari bambu. Dalam teks deskripsi, kutipan tersebut termasuk bagian A. Deskripsi umum, B. Deskripsi bagian, C. Identifikasi, D. Simpulan. Soal nomor 11, materi menyebutkan nama struktur teks imajinasi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf. Kalian diminta menyebutkan dalam teks imajinasi, paragraf ini termasuk bagian apa. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Dalam teks imajinasi, kutipan tersebut termasuk bagian A. Solusi, B. Resolusi, C. Komplikasi,
D. Orientasi. Kalian tentu masih ingat, teks imajinasi strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi bagian awal, komplikasi bagian cerita yang memperlihatkan adanya permasalahan, resolusi bagian akhir atau bagian penyelesaian. Soal nomor 12, materi menunjukkan kalimat langsung dalam paragraf. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. 1. Binatang-binatang yang pantang menyerah tidak takut dengan gertakan Nataga. 2. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. 3. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. 4. Karena banyak pula api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur. Kalimat langsung dalam kutipan tersebut terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara langsung dituturkan oleh penuturnya. Dalam teks biasanya penulisannya ditandai dengan diletakkan di antara dua tanda kutip. Soal nomor 13, materi menentukan isi teks imajinasi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf imajinasi. Kalian diminta untuk memahami isi teks tersebut dengan cara menjawab satu buah pertanyaan terkait kutipan teks. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Catur Wulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin, berwajah suram karena menderita jenis penyakit kulit aneh di wajahnya. Masyarakat desa Fligi akan menghindari dia karena takut ketika berpapasan dengan Wulan. Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Wulan selalu menggunakan penutup wajah atau cadar. Masyarakat desa Fligi berusaha menghindar ketika bertemu Wulan. Hal itu disebabkan karena A. Wulan selalu mengenakan cadar. B. Wulan seorang gadis pedesaan. C. Wulan seorang gadis yang sangat miskin. D. Takut bertemu Wulan yang menderita penyakit kulit aneh di wajahnya. Soal nomor 14, materi menentukan kata ganti orang pertama. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf yang terdiri dari 4 buah kalimat, yang salah satu kalimatnya menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kalian diminta untuk menentukan kata ganti tersebut. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. 1. Sudah Wulan, sudah. Singkirkan mimpi konyolmu itu, kata ibu kepada Wulan ketika tengah melihat anak perempuannya melamun di jendela kamarnya. 2. Aku tidak ingin menyakiti hati kecilmu itu. 3. Kamu bebas ingin menyukai siapa, tapi ibu hanya tidak mau kamu akhirnya kecewa nanti. Lanjut Ibu Wulan dengan sangat lembut. 4. Wulan pun terdiam. Kata ganti orang pertama terdapat pada kalimat yang bernomor A1, B2, C3, D4. Kata ganti orang dibedakan menjadi kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak. Soal nomor 15, materi menentukan paragraf bagian resolusi dalam teks imajinasi. Pada soal ini disajikan 4 buah kutipan teks imajinasi. Kalian diminta menentukan satu buah kutipan yang merupakan bagian resolusi. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. 1. Catur Wulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin, berwajah suram karena menderita jenis penyakit kulit aneh di wajahnya.
Masyarakat desa Bligi akan menghindari dia karena takut ketika berpapasan dengan Wulan. Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Wulan selalu menggunakan penutup wajah atau cadar. 2. Akhirnya kecantikan Wulan menyebar seiring berjalannya waktu hingga terdengar di telinga Pangeran Rangga. Karena penasaran dengan rumor dan cerita yang beredar, akhirnya sang pangeran pergi untuk mencari tahu kebenarannya. Akhirnya Wulan dan Pangeran Rangga dapat bertemu dan berkenalan. 3. Di suatu malam, Wulan termenung memandangi langit nan cerah tanpa awan. Bulan dapat bersinar dengan terang dan memancarkan cahaya keemasan. Di sekitar bulan tampak sekerumunan bintang yang berkelip. 4. Di suatu malam yang sunyi, Wulan bermimpi aneh, yakni bertemu dengan seorang pangeran bernama Rangga. Dia adalah seorang putra raja nan ramah dan tampan. Keinginan Wulan untuk berkenalan dengan sang pangeran membuat Wulan semakin sering memimpikannya. Paragraf yang tepat dijadikan sebagai paragraf penutup atau resolusi dalam teks imajinasi yaitu paragraf yang bernomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 16, materi menunjukkan konjungsi urutan waktu dalam teks imajinasi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan paragraf terdiri dari 4 kalimat, di mana terdapat satu kalimat yang menggunakan konjungsi urutan waktu. Nah, kalian diminta menentukan kalimat mana yang menggunakan konjungsi urutan waktu tersebut. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. 1. Kemudian seorang alien yang berukuran mungil datang. 2. Perutnya buncit, tubuhnya berwarna biru dan bibirnya berwarna merah muda. 3. Matanya hijau terang. 4. Alien berkepala besar itu mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang menghangatkan tubuh Nino. Kata penghubung yang menyatakan urutan waktu terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Kata penghubung urutan waktu adalah kata penghubung yang menyatakan urutan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kronologis waktu. Soal nomor 17, materi latar tempat dalam cerita imajinasi. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya terdapat latar tempat. Nah, kalian diminta menentukan latar tempat dalam teks tersebut. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Seketika alien itu tampak memahami apa yang terjadi, lalu memutar kupingnya yang berbentuk seperti antena seakan menyesuaikan sesuatu. Kemudian ia berkata dengan bahasa manusia, "Aku tidak bisa tidur. Di planetku mataharinya ada 3, jadi terlalu terang. Boleh aku ikut tidur di sini?" Meskipun agak ragu, Nino memperbolehkannya. Tak butuh waktu lama, alien itu pun lekas berbaring di lantai karpet kamar Nino. "Maaf, kamu boleh menggunakan kasurku kok, tidak usah di lantai." Latar tempat dalam kutipan teks imajinasi tersebut adalah A. di planet alien, B. di planet matahari, C. di kamar alien, D. di kamar Nino. Latar tempat adalah latar di mana peristiwa itu terjadi. Soal nomor 18, materi penggambaran watak tokoh. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks imajinasi terdiri dari 4 kalimat. Satu kalimat terdapat penggambaran watak tokoh. Nah, kalian diminta untuk menentukan satu buah kalimat yang di dalamnya terdapat penggambaran watak tokoh tersebut. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. 1. Wulan adalah gadis baik berhati sangat lembut yang gemar menolong sesama. 2. Pada sore hari, Wulan tengah bersiap untuk menjenguk seorang nenek yang sedang sakit sekaligus mengantarkannya makanan.
3. Sepulang dari rumah nenek, Wulan kebingungan karena kemalaman dan keadaan begitu gelap. 4. Tiba-tiba muncullah ratusan kunang-kunang yang dari tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang. Perwatakan Wulan dalam teks tersebut tergambar langsung pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Watak tokoh cerita digambarkan oleh pengarang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, di dalam kutipan ini watak Wulan digambarkan dalam satu buah kalimat. Nah, kalimat mana dalam paragraf ini yang berisi penggambaran watak tokoh tersebut? Soal nomor 19, materi keanehan tokoh cerita. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Mudo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran. Lalu ia mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Keajaiban tokoh dalam kutipan tersebut adalah A. Nataga memiliki ekor biru, B. Ekor Nataga mengeluarkan api besar, C. Serigala-serigala dapat terbakar api, D. Nataga dapat menyeret ekornya. Sebagaimana kalian sudah tahu bahwa salah satu ciri dari teks imajinasi adalah tokohnya yang memiliki keanehan, keajaiban, atau kesaktian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keanehan yang berkaitan dengan tokoh cerita. Soal nomor 20, materi permasalahan tokoh. Pada soal ini disajikan satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya memuat permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Kalian diminta menemukan permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut. Bacalah kutipan teks imajinasi berikut. Sewaktu masih kecil, wajah Wulan juga tidak kalah cantik dengan Dewi Bulan, tutur ibunya. Aku ingin sekali meminta pada Dewi Bulan agar wajahku bisa secantik dulu lagi. Tapi tidak mungkin, karena itu cuma dongeng saja. Wulan segera membuang harapannya jauh-jauh. Setelah cukup puas menatap langit malam, akhirnya Wulan menutup jendela kamar dan beranjak tidur dengan perasaan sedih. Permasalahan yang dihadapi tokoh Wulan adalah A. Wulan berharap ingin kembali cantik seperti dulu. B. Sewaktu kecil, Wulan tidak kalah cantik dengan Dewi Bulan. C. Wulan tidak bisa tidur hingga larut malam. D. Dewi Bulan tidak dapat memenuhi harapan Wulan untuk menjadi cantik lagi. Nah, permasalahan apakah yang dihadapi oleh Wulan menurut kutipan teks imajinasi ini? Nah, anak-anak, itu tadi 20 butir soal untuk latihan PAS. Kalian tentu sudah mencoba menjawabnya, bukan? Penasaran dengan hasil jawaban kalian? Yuk kita cocokkan bersama-sama. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1 sampai dengan 20. Semoga bermanfaat.